Di jagat pewayangan, ada satu tokoh yang jarang bersuara, tapi selalu menentukan arah, Sadewa. Ia bukan panglima, bukan orator, tapi penjaga keseimbangan, penuntun batin para Pandawa. Berabad kemudian, di dunia nyata, nama itu kembali hidup dalam sosok Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sama seperti Sadewa yang menata harmoni semesta, Purbaya kini menata harmoni fiskal, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas, antara angka dan manusia. Ia datang bukan dengan janji, tapi dengan logika dan integritas. Seorang teknokrat, yang seperti Sadewa, memilih diam daripada berdebat. Namun setiap keputusannya menggema jauh ke masa depan. Cuman waktu saya di mana ya? Saya di Maritim, waktu itu saya nggak monitor ini. Dalam kisah Mahabharata, Sadewa disebut Pandita Pandawa, ahli dalam pengetahuan bintang dan takdir manusia. Ia tahu kapan harus bertindak, dan kapan harus menunggu. Begitu pula Purbaya, seorang ekonom yang memimpin dengan kesabaran. Ia lebih percaya pada data daripada drama, dan lebih menghargai ketenangan daripada sorotan kamera. Di dunia yang bising oleh politik dan opini, ia memilih jalan sunyi, bekerja dalam senyap, menjaga kestabilan negeri. Rencana bagaimana menarik uang-uang dolar yang orang Indonesia suka taruh di luar balik ke sini, tapi masih belum matang, masih kita matangkan lagi. Tapi kalau saya lihat rencananya cukup bagus sekali. Jadi Sadewa mengajarkan, ilmu adalah jalan dharma, kebenaran. Purbaya meyakini hal yang sama, bahwa kebijakan ekonomi tak hanya soal angka, tetapi soal moral dan keadilan sosial. Ia tahu, setiap rupiah yang dikeluarkan negara adalah janji kepada rakyat, dan setiap keputusan fiskal adalah doa agar bangsa ini tetap seimbang, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Kita pelajari bersama keras sedikit, kan mereka pintar nih untuk mencari proyek-proyek yang bagus, untuk menyalurkan dana itu supaya tidak mengalami negatif carry, negatif spread gitu. Jadi dengan cara itu hampir pasti uang akan nyebar di sistem perekonomian, ekonomi akan tumbuh lebih cepat, kredit pasti akan tumbuh cepat dari yang sekarang. Nama Purbaya Sadewa punya makna dalam, dewa kebijaksanaan dari timur. Timur adalah tempat matahari lahir, lambang pengetahuan, awal dari kesadaran. Demi Allah Maka, saya bersumpah. tak salah jika bangsa ini berharap, dari tangan seorang bernama Sadewa, akan lahir pula fajar baru bagi ekonomi akan Indonesia. setia kepada Kan di mana ya? Perusahaan misalnya IT kan tumbuh juga kan? Karena permintaan akan service maupun barang hardware IT kan meningkat. Pada waktu ekonomi yang pas karena perusahaan-perusahaan kan tumbuh. Itu orang IT yang menjadi IT tambah, gajinya tambah atau nanti kan ukuran masih bisa makan besar, dia akan hire orang kan? Nah itu yang nanti kalau mereka yang tiarap sebelumnya udah mulai tumbuh. Terus nanti kalau ada perusahaan-perusahaan buka ini baru ya, saya kan pasti sebagian besar bukan yang sektor formal kan. Kalau ekonomi tumbuh betul ya, sektor formal itu mereka pasti kelas menengah setidaknya nanti. Di antara gemuruh zaman, bangsa ini butuh lebih banyak pemimpin seperti Sadewa, yang memimpin bukan dengan teriakan, tapi dengan kebijaksanaan. Dan di ruang keuangan negara, sosok itu mungkin sudah hadir. Dalam diri Purbaya Yudi Sadewa. Apresiasi nilai tukar itu amat menarik. Jadi kalau stabil aja mereka suka, apalagi kalau ada ekspektasi rupiah menguat. Jadi Anda nggak usah takut. Selama kita bisa menciptakan prospek pertumbuhan ekonomi yang bagus, mereka akan masuk ke sini.